Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Ananta dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 2305036. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum fisika dengan tema besaran gelombang F5. Adapun isinya yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Praktikum merupakan suatu pembelajaran dengan siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Praktikum memiliki kelebihan, yaitu membantu siswa berpikir secara kritis melalui prinsip-prinsip metode ilmiah atau mempraktekkan prosedur kerja berdasarkan metode ilmiah. Berdasarkan judul praktikum, besaran gelombang, yang dimana gelombang sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari baik melalui medium penghantar atau tidak, dan untuk memahami gelombang, maka perlu mengetahui karakteristik gelombang yang dapat dianalisis dari besaran gelombang. Besaran gelombang adalah sebagai berikut: panjang gelombang, frekuensi gelombang, cepat rambat gelombang, dan periode gelombang. B. Tujuan praktikum. 1. Memahami konsep dasar perambatan gelombang. 2. Mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. 3. Menganalisis besaran-besaran gelombang. C. Rumusan masalah. 1. Bagian perubahan panjang gelombang untuk setiap variasi frekuensi yang diberikan, dan hitung cepat rambat gelombangnya. 2. Apa hubungan antara kecepatan dan frekuensi, serta kecepatan panjang gelombang, beserta juga frekuensi dan panjang gelombang berdasarkan data. 3. Bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang. 4. Bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. 5. Bagaimana memahami besaran-besaran gelombang? Dasar teori. Dasar teori ini, sadar tidak sadar, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menciptakan gelombang. Gelombang dapat muncul dan dihantarkan pada berbagai media atau benda, mulai dari permukaan air, bunyi, cahaya, hingga gempa. Jadi gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan arah getarnya dan arah rambatnya gelombang, diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan. Berikut adalah contoh gambar longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal ini mempunyai arah rambut sejajar arah getarnya, rapatan renggangan. Kalau gelombang transversal memiliki arah rambat, panjang gelombang, hingga panjang puncak geometris. Besaran gelombang. Pada umumnya, gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang mana merupakan besaran atau parameter gelombang. Y, X, T sama dengan YM sin KX kurang WT kurang T. Parameter gelombang pada umumnya yaitu 1. Amplitudo merupakan perpindahan maksimum elemen atau partikel dari posisi kesetimbangannya saat gelombang merambat dengan satuan meter M. 2. Panjang gelombang lambda, yaitu jarak tempuh gelombang dalam satu periode dengan satuan meter M. Panjang gelombang bisa dihitung dengan rumus lambda sama dengan V per F atau lambda S per N. 3. Frekuensi gelombang F, yaitu jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Satuannya Hertz HS. Dengan rumus F sama dengan N per T atau F sama dengan T1 per T. 4. Periode gelombang T, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Satuannya detik. S dengan rumus T sama dengan 1 per F atau T sama dengan T per N. 5. Cepat rambat gelombang V, yaitu jarak yang ditempuh gelombang selama 1 detik. Satuannya meter per second. M per S dengan rumus V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T.
6. Cepat rambat gelombang V, yaitu jarak yang ditempuh gelombang selama 1 detik. Satuan di meter per second, M per S, dan rumus V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T. Metodologi. A. Flowchart. Pertama-tama, kita mulai dengan start, lalu mengklik link yang diberikan, lalu atur simulasi menjadi oscillate, lalu atur simulasi menjadi no end, lalu atur damping ke posisi 0, tension ke posisi high, lalu tampilkan rulers dan reference line, lalu atur amplitudo dan frekuensi sesuai yang ditentukan. Setelah itu, catat nilai S yang terbaca pada penggaris, lalu cari panjang gelombang S per N. Setelah itu selesai. Metodologi B. Alat. 1. PET simulator. 2. Laptop atau komputer. C. Prosedur praktikum. 1. Buka simulasi PET yang diberikan oleh Askraf. 2. Atur simulasi menjadi oscillate. 3. Atur simulasi menjadi no end. 4. Atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high, serta tampilkan rules dan reference line. 5. Atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. 6. Tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. 7. Hitung banyak gelombang yang terjadi. 8. Hitung banyak gelombang yang terjadi, periode dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Oke, jadi di sini kita akan mengganti manualnya menjadi oscillate. Oke. Dan terus kita akan mengganti menjadi no end. Setelah itu kita menjadikan manual ini menjadi slow motion. Oke, setelah itu tension kita tambahkan rulers. Oke, setelah itu dan sini kita ganti ke non. Setelah itu amplitude-nya kita ganti ke 0,6 dikarenakan kita punya tugas diperintahkan untuk 0,6 ya guys. Tetapi ini bisa disesuaikan dengan tugas-tugas kalian. Setelah itu frekuensinya kita ganti ke 0,6 juga karena perintahnya seperti itu. Oke. Setelah itu, kita tentukan bola hijaunya sampai garis yang lurus ini. Oke, sudah berhenti, kita dapat bola hijaunya di tepat garis. Dan kita cari yang sama ya dengan bola hijaunya lurusannya. Dan kita mendapatkan bola hijau ini lurus dengan angka 5. Berarti S per N angkanya 5 dikali dengan gelombangnya terhitung 0,5 karena setengah ya guys. Nah, jadi 5 dibagi 0,5 itu jawabannya 10. Jadi hasil besaran gelombang kali ini tuh 10 begitu. Oke, jadi kita lanjut di analisis data. Jadi di analisis data ini, kita tadi disuruh mencari F. Jadi F-nya ini kita disuruh mulai dari 0,6. Dan seterusnya sampai 3. Karena disuruhnya sampai 3. Terus kita disuruh mencari lambda. Lambda itu S per N. Jadi dia itu tadi kita dapatkan frekuensinya tuh 0,6. Dan kita dapatkan tadi tuh bola hijaunya di angka 5. Terus gelombangnya itu cuma 0,5 atau setengah. Jadi 5, jadi 5 dibagi 0,5 hasilnya adalah 10. Dan seterusnya begitu kita mencarinya. Seterusnya V sama dengan lambda itu V-nya ini kita jadikan 1 karena memang ini hasilnya segini. Terus T.
T itu kita mencarinya tadi di, ini kan angka 1 per F. Jadi kita jadinya 1 dibagi F. F-nya kita tuh 0,6 di sini 0,6. Jadi 1 dibagi 0,6 itu hasilnya 1,667. Dan begitu pun dengan seterusnya. Di sini kita mencari K. Jadi K ini 2pi per lambda. Dan 2pi ini 3,14 dibagi lambdanya kita dapatkan tadi 10. Jadi 3,14 dibagi 10 hasilnya 0,628. Di sini kita mencari W, 2pi dikali F. 2pi-nya kita dapat 3,14 dikali F. F-nya kita punya 0,6. Jadi 3,14 dikali 0,6 hasilnya 3,768. Dan di sini kesimpulannya Y sama dengan A sin WT kurang KS. Dan di sini kita tinggal mencatat dari hasil yang sebelumnya. WT kita mencari W dengan T dikurang K dengan X. Dan di sini kita tertulis mendapatkan Y sama dengan 0,004 sin 3768T dikurang 0,628X. Jadi 3,768 ini kita dapat dari W-nya ini, dan 0,628 ini kita dapat dari K ini. Dan begitu pun dengan seterusnya. Selanjutnya pada perhitungan berdasarkan perhitungan di tabel. A. Hubungan antara V dan F. Jadi di sini kita mendapatkan di garis lurus 0,6. Seterusnya hubungan antara lambda dengan F. Di sini kita mendapatkan angka dari angka 0,5 hingga angka di 3. C. Hubungan V dan T. Dan di sini kita mendapatkan dari angka 1,6 atau 1,8 dan menjalar hingga 0,4 ya. D. Hubungan antara lambda dan T. Di sini kita dapatkan dari 1,6 hingga 0,4. Jadi pembahasannya, tabel percobaan menunjukkan besaran-besaran gelombang, di mana besaran-besaran gelombang tersebut didapat melalui pengukuran menggunakan PET simulation dan perhitungan secara manual. Dalam perhitungan, frekuensi dan amplitude telah ditentukan untuk mencari S, yang merupakan jarak gelombang, yang kemudian dimasukkan dalam rumus lambda sama dengan S per N untuk mencari panjang gelombang. Untuk perhitungan secara manual, digunakan untuk mencari cepat rambat gelombang V dengan rumus V sama dengan lambda kali F, periode T dengan rumus T sama dengan 1 per V, omega W dengan rumus W sama dengan 2PF, dan untuk konstanta K dapat dengan rumus K sama dengan 2Pi per lambda. Setelah semua besaran dapat kemudian dimasukkan ke dalam persamaan simpangan Y sama dengan sin WT kurang KX, grafik. Grafik 1 yaitu grafik yang menunjukkan hubungan antara cepat rambat gelombang Pembahasan grafik 1. Grafik yaitu grafik yang menunjukkan hubungan antara cepat rambat gelombang dan frekuensi, di mana V disumbu Y dan F disumbu X. Grafik menunjukkan naik turun, di mana semakin besar frekuensi F, maka cepat rambat gelombang V akan berbeda-beda. 2. Grafik 2 merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara panjang gelombang, lambda, dan frekuensi F. Grafik menampilkan landai ke bawah yang menunjukkan bahwa semakin besar frekuensi, maka panjang gelombang akan semakin kecil.
Grafik 3 adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara cepat lambat gelombang V dengan periode T. Pada gambar menunjukkan grafik naik turun, yaitu semakin besar periode T, maka cepat lambat yang dihasilkan akan berbeda-beda. 4. Grafik 4 merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara panjang gelombang, lambda, dan periode T. Grafik menunjukkan landai ke bawah, di mana menunjukkan bahwa semakin kecil periode, maka panjang gelombang semakin kecil. Oke, terima kasih. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.